Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan secara singkat tentang kurikulum yang ada di Brunei Darussalam. Matematika merupakan mata pelajaran yang cukup sulit dan rumit untuk dipelajari. Banyak siswa mengalami kehambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran matematika, sehingga perlu penanganan khusus untuk mempelajari matematika supaya mudah dipahami dan diterapkan. Penerapan matematika akhir-akhir ini telah berubah dengan cepat karena kehadiran dan perkembangan teknologi elektronik dalam dunia kerja, sehingga matematika harus dipelajari siswa-siswi karena kegunaannya yang penting dalam kehidupan. Setiap negara memiliki kurikulum yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan pendidikan di negaranya, dan dalam kurikulum setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga kita perlu mengkaji kurikulum dari negara lain sebagai bahan pertimbangan dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Karakteristik kurikulum di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam menetapkan 3 bidang utama dalam pendidikan, yaitu yang pertama, sistem dwi bahasa di sekolah, yang kedua, konsep Melayu Islam Beraja, dan yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik. Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam memiliki banyak kesamaan dengan negara-negara Commonwealth lainnya, seperti Inggris, Malaysia, dan Singapura. Sistem ini menggunakan pola A7-322 yang melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan pendidikannya, seperti 7 tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun para universitas. Memiliki nilai-nilai indeks pendidikan alias Education for All Development Index atau juga bisa disebut dengan ADI sebesar 0,703, Brunei Darussalam menempati posisi 30 di dunia dan posisi kedua di Asia Tenggara. Struktur pembelajaran matematika di Brunei Darussalam. Dalam proses pengajaran matematika, Brunei Darussalam sudah menggunakan metode Sakamoto. Metode ini dapat menjadikan belajar matematika menjadi lebih mudah dan menyenangkan, sehingga anak-anak tidak lagi berpikir bahwa pelajaran matematika itu menakutkan dan menjadi momok bagi mereka. Dalam metode ini, guru hanya mengajar 3-4 siswa. Siswa Sakamoto dibimbing oleh guru-guru yang bersertifikat. Kelebihan kurikulum di Brunei Darussalam dibandingkan kurikulum di Indonesia adalah beberapa mata pelajaran seperti matematika diajarkan oleh guru dengan menggunakan bahasa Inggris, sehingga dapat dikatakan siswa-siswa di Brunei Darussalam lebih pandai dalam berbahasa Inggris dibandingkan siswa-siswa di Indonesia. Karena di Indonesia, bahasa Inggris hanya merupakan salah satu mata pelajaran yang diterapkan dalam muatan kurikulum. Hal yang dapat diimplementasikan pada kurikulum Indonesia. Dalam proses pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang tengah disosialisasikan ke satuan pendidikan.
Diluncurkan sejak tahun 2022 hingga saat ini, kurikulum Merdeka masih diberlakukan secara pilihan di sebagian sekolah. Hampir 70% satuan pendidikan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi akan menetapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional dan diterapkan secara nasional mulai tahun ajaran 2024. Kurikulum Merdeka di Indonesia bertujuan menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, dengan menekankan pada pengembangan aspek keterampilan, karakter, dan kompetensi siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa juga disebut dengan P5. Sedangkan di Brunei Darussalam menggunakan konsep Melayu Islam Beraja atau disingkat MIB dalam kurikulum sekolahnya, dan tujuan utamanya yaitu membentuk atau menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi tinggi. Sehingga dilihat dari tujuan secara keseluruhan, kurikulum Indonesia hampir sama dengan kurikulum yang ada di Brunei Darussalam. Kedua negara tersebut sama-sama menjadikan mata pelajaran matematika menjadi mata pelajaran wajib di jenjang sekolah dasar, khususnya kelas 4. Dengan adanya studi perbandingan kurikulum di berbagai negara ini, semoga dapat menjadi acuan dan tolak ukur dalam menjadikan pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi tentunya, dengan tidak melupakan kondisi di Indonesia yang sebenarnya. Karena kurikulum yang baik di negara tersebut belum tentu dapat baik pula diterapkan di Indonesia. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.